Kata Fanny ada orang jago kabur dari penjara. Sejago apa sih? Lebih jago dari gue emang? Iya. Fanny, Nah, apa lu mau ngomong apa? gue mau ngasih tahu, lu kan suka di Jebakan. Gue baru Pas nulis. gue juga lagi ngomong itu. Ya gue baru mau ngomongin kalau gue habis nulis yang tentang Yoshi Shiratori itu. Ya, yang ninja itu kan? Iya. Gue coba dong, gue udah baca. Coba kayak gue pengen jelasin dulu. Coba, ayo, coba. Speaker. Oke. Jadi lu udah tahu Yoshi Shiratori siapa belum? Udah. Nah, Yoshi Shiratori itu jadi orang pas dia tuh hidup di tahun 1936 deh kalau nggak salah. Oh, gue sambil baca artikel gue ya. Kan lu yang nulis. Ya namanya gue nulis banyak artikel, gila gimana sih ya. Nah dia tuh kayak waktu itu umur 30 tahunan di Jepang. Terus dia itu dituduh ngebunuh orang. Gara-gara ya emang dia sebelumnya tuh terlibat judi dan yang lainnya. Dia tuh dituduh ngebunuh orang, tapi sebenarnya dia nggak ngebunuh orang itu. Terus dia dipenjara, nah dia mau dihukum mati. Waktu itu dia dipenjara di penjara Amori namanya. Itu. Tapi dia nggak bilang apa kayak misalnya, gue nggak bersalah, woi, gitu. Jadi udah ngomong, tapi tetap kayak butuh ada orang untuk Salahin. dihukum, iya, untuk Untuk disalahin. kambing hitam. Ya, itu lo yang bilang ya. Di riset tidak ada soal kambing hitam. Terus katanya kalau nggak salah dari gue baca, dia kan kayak masuk terus keluar lagi, masuk keluar. Itu gimana? Coba ceritain. Di tahun 1936 itu ada tadi dia tuh di penjara ya Aomori, sorry. Nah itu terus akhirnya dia itu kabur dari penjara dengan cara kalau tiap mandi itu ada kayak besi di tiap-tiap Ember itu ya di embernya itu ada besi. Nah itu ternyata dia copotin. Nah dia tuh ngintai waktu penjaga tuh ada jeda waktu istirahatnya gitu kan. Nah pas jeda waktu itu dia pakai tuh besinya buat buka borgol, terus buka pintu penjaranya, terus dia kabur, dia nyolong obat di toko obat. Nah di situ terus akhirnya dia ditangkap lagi. Ini percobaan pertamanya nih. Itu percobaan pertamanya tuh. Jadi dia kabur cuma buat nitip obat. Kenapa gak nitip aja anjir sama si Terek bisa? Ya kali aja orang kabur dari penjara cuma buat nyolong obat, nggak mikir deh tuh si Aca. Nah, ya. Ya dia pengen kabur aja ya, maksudnya dia pengen bebas, dia nggak mau dihukum mati, bukan buat cuma nyuri obat. Dia ke apotek dan nyuri obat itu karena ya mungkin kondisinya saat itu dia lagi butuh karena ya namanya di penjara dan Tapi dia penjaranya pas waktu disiksa obat gitu. itu, pas ngambil obat dia bisa atau ID-nya tuh gimana? Nah itu akhirnya tuh ketahuan, dilaporin sama yang punya toko obat itu. Nah terus gara-gara itu akhirnya dia dipindah penjara ke penjara Akita. Ya. Please deh, itu lagi jelasin. Dia dipindah ke penjara Akita. Nah di penjara Akita tuh dia kayak diperlakukan makin kejam gitu loh, dibully gitu loh sama sipir-sipirnya. Soalnya kayak, gue udah tahu track record lu kabur dari penjara, lo nggak bakal bisa kabur lagi nih, kayak gitu. Nah terus yang di penjara Akita itu, dan itu lebih dingin. BTW si Yoshi ini itu nggak kuat dingin, makanya dia dipindah ke tempat yang makin dingin gitu kan. Terus waktu Gitu. iya biar kayak fisiknya melemah gitu. Pokoknya di penjara Akita itu waktu dia tuh dikurung di sel yang tinggi, jadi cuma ada satu ventilasi di atasnya. Nah udah, kayak lu bayangin, yaudah dia nggak bisa kabur dong. Tapi Karena bisa jangan manjat gitu kan? iya kan, karena kayak tinggi, selnya sempit. Terus di penjara itu sipir-sipirnya makin jahat dan cuma ada satu sipir yang baik sama dia, dalam artian kayak nggak pernah nyiksa dan selalu ngecek kondisinya dia. Nah tapi suatu hari pas hujan deras banget, dia tuh bisa kabur. Ya Gimana coba? ya udah, dia tuh kabur gara-gara pas hujan deras dia bisa ngerangkak, jadi dia kayak Anjay, ngerangkak emang ini apa kayak ruangannya tuh kayak sempit? Oh iya, dia emang di penjara yang sempit, dia ngerangkak gitu. Kayak Spiderman. Lah iya ya, kan kayak Spiderman. Manjat ini gimana coba? Ya kayak Spiderman. Terus ternyata lapisan dari itu kan ventilasinya besi, tapi pojok-pojoknya tuh kayu, dari kayu lapuk itu. Dia bisa
jebol itunya karena itu dari kayu yang akhirnya udah lapuk karena terus hujan kena hujan terus. gitu. Nah, sumpah demi apapun lama-lama acak yang gue borgol. Terus pas hujan badai kan nggak denger tuh supir-supirnya kalau ada suara orang berisik naik. Iya, kabur deh dia terus. Itu percobaan kabur keberapa coba? 2. Nah, pintar. Nah, Akhirnya. tapi dia kan udah tinggi banget nih, kayak maksudnya pas waktu dia keluar, wow gitu. Itu kayak apa? Dia berarti di atas ketinggian dong? Atau kayak rata sama dengan semua bangunan? Pokoknya dia bisa kabur di situ. Oke. Pokoknya itu dia bisa keluar dan dia bisa keluar dari teritori penjara Akita itu. Selang beberapa waktu dia ke rumah sipir yang tadi gue sebut baik, Yang baik, yang itu. Dia ke rumah situ, dia ngajakin si sipir itu buat kayak pemberlakuan terhadap narapidana ini jelek banget intinya di Jepang. Dia pengen ada keadilan, dia pengen yaudah gue mau deh nyerahin diri gue tapi harus ada perbaikan dalam orang itu tuh nggak boleh diperlakuin kayak gitu gitu loh, Mereka jahat iya, ya, meskipun tapi mereka tetap harus jauhi narapidana. gitu. Iya. Nah terus percaya nih sama si sipir itu, ternyata sipirnya malah ngundang ini ya, cepu, dicepuin, ditangkap lagi lah tuh, ngapain lagi setelah itu? Penjara lagi. Nah itu udah baca titel gua tuh udah tahu Udah baca, cuman gue pengen lagi dijelasin. ya udah. Terus dia dipindahin ke penjara namanya Abashiri, itu makin ke sana lagi tuh, makin ke utara lagi, makin dingin. Emang sengaja karena kan mereka tahu si Yoshi ini nggak kuat dingin kan. Tapi dia survive ya. Ya gimana, udah Terus sakitnya juga kan kali. dia nggak, terus dia kan maksudnya kayak dia nggak salah aja. Iya, ya udah. Terus di Abashiri itu makin kayak makin ketat lah. Kalau tadi kan ventilasinya dia bisa keluar kan, ini tuh ventilasinya cuma muat buat kepala dia doang gitu loh. Dan dia tuh diborgol, tangan diborgol, kaki diborgol, jadi dia tuh kayak kalau takut ini kali dia cuma kabur lagi. cuma bisa kayak ulet gini-gini. Bayangkan lo. Coba gimana? Enggak, dia bisa kali Ya, kayak gini. pokoknya tuh di borgol yang Oh, yang borgol yang kayak gini yang di ngerti nggak belakang. sih? Ya pokoknya borgol yang tebel gitu loh, bukan yang cuma borgol gini doang. Pokoknya dia udah di borgol semua. Terus yang ini dia kabur pakai misusu. Iya, Caranya gimana? adalah jadi setiap dia dapat dianterin makanan misosupnya tuh nggak pernah dihabisin, tapi kayak dia ciprat-cipratin gitu. Oh, Dia cipratin ke borgol ya? ya ke borgolnya, terus Dia ke pinter banget, ya Allah. Pinter banget. besinya dia ciprat-cipratin gitu. Jadi sampai beberapa bulan kemudian borgolnya tuh berkarat dan bisa dia lepasin gitu loh, berkarat Sabar adalah kunci. bisa dia lepasin gitu. Terus ventilasi yang gue bilang kecil tadi itu juga bisa dia lepas karena skrupnya, dia gitu. skrupnya udah kena miso dan kayak berkarat, dia bisa lepas. Terus lo bayangin kotak sekecil itu bisa keluar. Intinya kalau Tapi itu orang-orang ventilasinya atas juga. enggak di pintu, yang ini di pintu. Jadi dia nggak perlu manjat. Kebayang kan? Ya udah tuh dia keluar. Dia berarti kayak masuk lubang gitu terus gini. Iya, ya udah. Terus dia tuh bebas tuh di situ. Nah, dia perjalanan lah. Pokoknya mengembara gitu. Pokoknya waktu itu bener-bener heboh banget lah, kayak anjir dia bisa kabur lagi gitu loh. Tapi keren Terus sih dia 3 kali tuh, Ci. iya, Terakhir aja. Gimana iya. dia keren Nah, banget. yang ini itu dia tuh kabur, dia hidup di hutan belantara. Kondisinya waktu itu udah sekitar 1940-an berapa, pokoknya pas Jepang perang dunia II. Nah dia tuh hidup di hutan belantara, terus kayak polisi sipirnya ngajak, paling udah mati dimakan hewan buas dan yang lainnya, apalagi dia nggak kuat dingin gitu. Pokoknya dia soalnya di hutan belantara dan itu pas salju gitu, jadi hutannya ya bersalju. Ternyata di situ dia nemuin kayak bekas tambang
bekas galian tambang dan dia hidup di situ. Ya dia makan, berburu, semua dia di situ gitu. Terus dia kayak baru tahun 1947 dia baru keluar dari tempat persembunyiannya dan dia sadar kalau ternyata Jepang udah kalah kan waktu itu gara-gara ada bom Hiroshima sama Nagasaki kan. Ya udah terus dia keluar, dia perjalanan dia mau ke daerah Sapporo kalau nggak salah. Sapporo. Tapi di situ dia kelaparan. Dia nyuri tomatnya petani. Oke. Nah, terus ketahuan sama petaninya. Terus sama petaninya kayak mau diserang Marah-marah gitu. Kayak kenapa dia kayak maaf ya Fal, saya ada nyuri, saya udah lama nggak makan itu masih kayak saya yang baik gitu biar nggak jadi marah lagi. Dia gue nggak tahu jelas dia ada itu terus sambil tak kasihan. Pokoknya karena dia mau diserang sama petaninya, terus dia kayak terus dia ternyata musuh petaninya dan petaninya meninggal. Jadi dia beneran nggak bunuh orang nih sekarang. Yang ini beneran dibunuh. Akhirnya dia di penjara di penjara Sapporo. Coba ini penjara berapa? 4. Nah, keempat. Di penjara itu dia nunggu dieksekusi mati. Last but not least, Dan ada 6 pengawas yang khusus ngawasin dia 24 jam dengan persenjataan yang lengkap gitu. tapi kayak maksudnya udah keempat penjara nih, dia kayak pasal di 3 penjara sebelumnya kan dia cabut masuk. Nah itu dia nggak mau langsung dihukum mati aja atau kayak kenapa dimasukin ke sel dulu yang lama? Ya kan nunggu putusan jaksa, nunggu putusan hakim dan sebagainya, Cak. Iya sih, Emang tapi udah udah pikir 3 langsung? kali, udah ketiga kali dia orang. Ya dan dia bisa kabur lagi. Sumpah dia kabur lagi. Iya, dari Sumpah. Heeh. Gila, pinter banget tuh orang. Terus Dan ini percobaan kabur yang keempat. Ya, terus yang keempat itu kan tadi dia ventilasi udah diawasin, borgol udah. Terus kayak orang-orang mikir, alah si Yoshi ini udah penjagaan ketat dan sebagainya, nggak perlu diborgol lagi. Terus ventilasinya dibuat sih, nggak mungkin yang dia kayak nggak mungkin keluar gitu. tapi dia bisa nafas nggak tuh? Kecil bisa. Tapi ngep gitu ya? Iya. Oke. Nah tapi polisi lupa ada satu jalan lagi dia bisa kabur. Apa? Menurut lo kira-kira lo apa? Dari yang gue baca sih itu yang keempat berarti bawah tanah kan? Iya, dia lewat bawah tanah. Dia itu gali pakai mangkok miso lagi. Itu gali pakai mangkok dia jebol, terus kayak tiap malam dia cicil gali. Besoknya Tapi itu nggak ketahuan sama petugas sipir yang lagi ngejaga? enggak, karena galiannya dia tumpuk pakai kasur tidur dia gitu. Jadi dia gali, terus dia bisa kabur deh. Sumpah ini si Shiratori kalau kerja di startup bisa kabur dari deadline ya gue. Lah si Shiratori mah kalau kerja di agensi udah kabur dia dari deadline. Gua jelasin secara serius juga. Ya emang. Kan maksudnya biar nggak endam. Makasih pamit penjelasannya. Ayo lanjut. Nah, jadi si di tahun 1948 itu dia menggelandang. Dia ketemu sama polisi. Tapi polisinya tuh nggak kalau itu si Shiratori. Dia tiba-tiba polisinya tuh nawarin rokok dan ngajak ngobrol gitu. Terus kayak rokok tuh waktu itu adalah hal yang mewah. Dan dia maksudnya kayak itu hal yang nggak semua orang bisa dapetin dan Shiratori itu merasa kayak tersentuh Ada orang baik gitu. Iya, tersentuh karena Akhirnya aku ada mendapatkan kebaikan aparat dari orang yang lain. Aparat yang baik gitu. Dia kayak ngaku dia loh, gua tuh tahanan narapidana yang kalian cari. Terus akhirnya dia minta Apa tuh si polisi? dia sampein kalau dia tuh Yoshi Shiratori, dia narapidana yang dicari. Terus dia pengen ngadu ke departemen kehakiman, dia pengen cerita bahwa sistem penjara harus lebih dibenahi, dan akhirnya polisi itu jadi lebih iba sama dia. Akhirnya Tapi ini dia polisi baik, Bin. Dia nggak yang ya langsung ini polisi baik. personal. Ya maksudnya Kayak instrumen ya? nggak ditangkap. Maksudnya terus akhirnya ada pembenahan dari sistem pemenjaraan di Jepang saat itu, dan akhirnya
si Yoshi Shiratori ini nggak jadi dihukum mati, tapi ya emang di penjara sih. Berarti Terus, ini dia kelima di penjara kelima nih, dan dia kayak cabur. enggak. Jadi dia emang udah di penjara aja, maksudnya, dan diperlakukan dengan baik kali ini, maksudnya secara manusiawi gitu. Udah deh, kayak gitu. Gila. Panjang kan? Tapi keren sih dia. Kalau menurut lo gimana? Tapi kalau gue jadi dia, gue gak mau ya, kayak gue gak salah, tapi ini juga. Kayak, Ya dia juga nggak mau, makanya dia kabur aja. iya, makanya itu kayak parah banget, kayak semua orang tuh gak ada yang kayak nyari ngulik kebenarannya itu kayak gimana. Karena kalau menurut gue gimana? Menurut gue sih, gue nyalonin satu artikel lagi sih, dan lo bikin kopinya aja tanpa Udah. ganggu kerjaan gue lagi. Ya udah, thank you. Gue pas banget sih, gue juga pengen bikin vet. Yaudah kalau gitu gue bikin vet dulu ya. Thank you. Dan dos. Udah.